Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gandusari, yang saya hormati Bapak, Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Gandusari. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan diberi kesehatan dalam melaksanakan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada beliau, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan selamat datang serta ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah meluangkan waktu serta kesempatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Saya di sini selaku pembawa acara izinkanlah membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan dari guru senior. Acara keempat, penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif. Acara kelima, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin yang terhormat dimohon berdiri.
Acara selanjutnya sambutan dari guru senior yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Siti Asia SPDC. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Denpasar, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11, yang saya hormati guru karyawan SD Negeri Denpasar. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam Allah marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sambutan sebagai guru senior untuk kegiatan hari ini. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarti SPD untuk pemenuhan tugas kegiatan pelatihan calon guru penggerak angkatan 11. Diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas sehingga mereka dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Dengan pemanfaatan ini, kita mendapatkan materi dari narasumber. Mari kita ikuti kegiatan ini bersama. Mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan dan pencerahan tentang materi budaya positif. Setelah kegiatan ini selesai, kita dapat memahami dan kemudian menerapkan untuk siswa-siswi SD Negeri Denpasar yang harapannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga sekolah tercinta kita. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari guru senior yaitu Bu Nur Siti Asia SPDC. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Sunarti SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang terhormat Ibu Guru Senior SD Negeri Gandusari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Gandusari. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, melimpahkan kesehatan, keselamatan, melimpahkan rezeki kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan SD Negeri Gandusari untuk menerima diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari saya, Sunarti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini saya susun, saya buat untuk memenuhi tugas pelatihan calon guru penggerak saya Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Insya Allah untuk semua di Angkatan 11 juga akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya mohon maaf karena di sela-sela waktu pelatihan saya banyak sekali hal-hal yang mungkin saya tinggalkan, tugas-tugas, beberapa tugas yang saya limpahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk saya dapat mengikuti pelatihan ini. Banyak waktu yang tersita, jadi mungkin perhatian saya sedikit kurang untuk Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum pemaparan saya sampaikan akan ditayangkan terlebih dahulu sebuah video. Mari kita nikmati.
Bapak Ibu, demikian video yang ditayangkan. Nanti silakan mungkin Bapak Ibu akan memberikan tanggapan tentang video tadi. Saya jadi melo ini. Bapak ya, silakan mungkin Ibu siapa? Ibu Lisna, boleh? Ya, saya akan menanggapi video yang telah diputarkan tadi. Videonya ini membuat saya merasa terbawa dengan suasana. Dari videonya sudah terlihat menyedihkan, ditambah dengan instrumennya yang menambah kesan. Jadi saya merasa lebih sebagai seorang pendidik, alangkah baiknya ketika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, itu lebih baik kita tanya terlebih dahulu bagaimana anak tersebut bisa terlambat sekolah, kenapa, alasannya apa. Jangan langsung, mohon maaf, seperti tadi dihukum atau dipukul atau disuruh lari dan lain sebagainya. Sebaiknya saya sendiri ini untuk pembelajaran saya dan teman-teman semuanya, sebaiknya anak ditanya terlebih dahulu alasannya kenapa, kemudian setelah tahu baru kita sebagai guru memberikan solusi yang baik terhadap anak tersebut. Mungkin itu tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Lisna. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggapan Bu Lisna sangat bagus sekali ya, sama dengan pendapat saya. Begitu ya, jadi sebaiknya jika apapun yang dilakukan oleh siswa kita, alangkah baiknya kita menanyakan alasannya terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kita ikuti pemaparan pada hari ini. Slide pertama yang atas tidak turun lagi. Nah, ya, itu. Selamat datang Ibu, Bapak, Guru ini yang datang-datang, yang cakep-cakep. Kebetulan kita sarapannya lagi bagus sekali. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya ada pantun untuk kita semuanya. Jika mendung turunlah hujan, hujan turun bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu di ruangan ini. Next. Ya, dimulai dari yang pertama adalah budaya positif. Nanti di materi budaya positif ini ada 5 materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan yang kelima adalah posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah-istilah seperti ini. Pernah Ibu? Pernah juga. Lanjutkan Ibu tidak? Nah, budaya positif adalah budaya sekolah menurut Fulan pada tahun 2007 adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Dale dan Peterson pada tahun 1999
mendefinisikan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, orang tua, dan komponen sekolah yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Budaya positif di sekolah membantu mencapai visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun lingkup sekolah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma lama. Ini paradigma lama berarti pembelajaran zaman dahulu. Sistem pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menemukan makna belajarnya sendiri. Jadi siswa hanya menerima materi, guru yang memberikan. Lanjut. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang. Pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Kemudian pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma yang sekarang itu pembelajarannya terdiferensiasi, jadi mengikuti bakatnya siswa. Yang suka menggambar mungkin lebih banyak di materi menggambar dan lain sebagainya. Untuk kedepannya bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian tujuan pendidikan ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang sudah dimiliki oleh siswa. Kodrat zaman berarti kodrat mengikuti zaman sekarang, mengikuti teknologi. Lanjut. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak-anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Padahal yang sering kita mendengar anak-anak adalah kertas kosong yang nanti akan dicoret-coret oleh bapak ibunya, akan digambar apa, diberi warna apa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Mereka punya bakat yang unik. Kemudian mereka juga mempunyai budi pekerti. Di dasar hatinya, di jiwanya sudah tercipta budi pekerti,
sudah ada kodratnya. Tugas guru hanya menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian berpihak pada siswa, menghamba pada murid. Jadi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran itu berpihak kepada anak, bukan berpihak kepada diri sendiri. Lanjut. Peran guru menurut Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani, sedangkan anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari petani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyiraman yang cukup, dan pembersihan, maka biji tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makna kata disiplin, biasanya kalau kita mengenal kata disiplin berarti semuanya harus tepat waktu, semuanya harus seruk. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Perilaku itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik, bukan dari luar, bukan motivasi eksternal, bukan paksaan, tetapi sudah tumbuh dari dirinya sendiri. Self disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita terpaksa untuk melakukan kedisiplinan tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan paksaan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan
sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman, bahkan tanpa iming-iming hadiah. Besok kalau kamu mengerjakan PR, guru kasih uang 5.000 misalnya, itu sudah motivasi ekstrinsik karena ada pamrihnya. Nah, ini foto-foto kegiatan di sekolah kita sudah termasuk budaya positif, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian piket kelas, senam pagi, dan upacara bendera. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bertanam kritis, dan mandiri. Ini yang marilah sering-sering kita terapkan kepada anak-anak kita, baik untuk dinyanyikan ataupun hafal. Nanti biar penerapannya bisa terlaksana. Nilai-nilai kebajikan, ini sebenarnya kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sampailah pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar kita semuanya. Tidak hanya anak-anak kita, tetapi juga orang tua dan juga bapak ibu pendidik. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya rumah, kesehatan, makanan. Kemudian kebutuhan untuk diterima, berteman dengan orang lain. Jadi yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan, harga diri, meraih prestasi contohnya. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk menentukan pilihan. Bisa pilihan hidup atau pilihan misalnya mau membeli sesuatu, kita bisa memilih, itu termasuk kebebasan. Kesenangan itu bisa bermain, tertawa, healing, plesir, itu termasuk kesenangan. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada sebuah kisah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula siswanya yang bernama Doni. Beberapa kali Doni itu dikeluhkan oleh temannya, sering meminta bekal makan siang mereka diminta oleh Doni. Jadi siswa yang lain, muridnya Ibu Ambar itu diminta oleh Doni bekalnya. Ibu Ambar, jika Anda sebagai Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Dia setiap hari meminta bekal temannya. Lanjut, itu tidak. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani, Ibu Ambar tanya, sebaiknya mencari tahu alasan Rudi melakukan hal tersebut. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rudi. Apabila jawaban Rudi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jika jawabannya Rudi karena senang, temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan dia adalah kebutuhan untuk dapat diterima oleh teman-temannya. Apabila jawabannya Rudi adalah dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya dia adalah pengakuan, kekuasaan. Kemudian apabila jawabannya Rudi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, kebutuhan dia adalah kebebasan, ingin bebas milih bekal. Apabila jawabannya Rudi adalah karena dia iseng dan dia menikmati ekspresi
kehidupannya yang kesal, berarti kebutuhannya dia adalah kesenangan. Jadi dari satu masalah tersebut ada beberapa alternatif masalah. Apa masalahnya? Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita akan mengikuti disiplin atau tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah motivasi internal. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja harus dibuat keyakinan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Kita semuanya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Ini sudah dimusyawarahkan di kelas masing-masing. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, bersama-sama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Johnson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalani keyakinannya. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan di kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kalimatnya tidak teruntai-untai panjang, karena kalimat singkat tapi anak-anak sudah memahami. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Misalnya datang tepat waktu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sedikit saja agar mudah diingat. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin. Disiplin itu bisa mencakup mengumpulkan tugas, datang tepat waktu, atau kemudian disiplin untuk ketika istirahat sudah masuk, itu termasuk disiplin. Kemudian bersikap jujur, saling menghormati, saling menyayangi, bertanggung jawab, belajar yang gembira dan mandiri. Nah, ini contoh penyusunan keyakinan kelas. Ini kemarin penyusunan kelas keyakinan kelas di kelas 4. Pak Restu kelasnya sedang menyusun keyakinan kelas. Dihukum atau penghargaan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang motivasi dari diri atau intrinsik. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan
kita sering memberikan penghargaan ya Bu, tapi sebenarnya malah jadi salah kaprah. Coba Ibu Bapak, kalau ini tindakan gurunya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Jadi menulisnya di buku 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kalau di sini tidak ada, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi peraturannya memakai sepatu hitam, tapi dia tidak memakai sepatu hitam, disuruh lepas sepatu sampai seharian. Ada masalah yang seperti itu Bu, kemarin diselesaikan pada saat kita segitiga restitusi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ini adalah hukum. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi sekarang. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi anak-anak akan mengundang rasa kurang nyaman dengan kita. Kalau mungkin Bu Rita dulu ingatnya dengan Pak Guru olahraga yang galak sekali, itu sering memberikan hukuman. Kebetulan saya mengalami itu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan ketika dihukum. Tapi kalau memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu termasuk paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tantangan. Lanjut saja Bu Tika ke bawah. Ya. Apa itu restitusi? Mungkin yang sudah mengikuti PPK tahun lalu mengenal restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid karena dia sudah melakukan kesalahan, kemudian kita bersepaham, kita berdiskusi dengan anak yang melakukan kesalahan tersebut untuk memperbaiki bersama-sama agar dia memiliki karakter yang baik, kemudian bisa berkumpul lagi dengan kelompoknya. 9 ciri restitusi itu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hukuman. Nah, di restitusi itu diberikan tawaran, bukan paksaan. Kamu akan memperbaikinya apa tidak? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya kembali. Ini segitiga restitusi.
menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah itu apakah yang lebih aktif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi yang menstabilkan restitusi misalnya, apakah benar kamu memoles cabai ke temanmu misalnya. Terus di validasi tindakan yang salah, apakah kamu punya alasan untuk melakukan itu? Kemudian nanti menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Apakah perbuatan itu positif atau tidak? Lanjut gitu ya. Nah, ini menstabilkan identitas, tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah. Ini maksudnya merasa gagal itu merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan. Guru bisa menyampaikan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ditanyakan ketika kita menstabilkan identitas siswa. Lalu, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita menanyakan alasan kenapa dia misalnya terlambat sekolah. Mengapa terlambat sekolah? Bangunnya kesiangan bu. Kenapa bangunnya kesiangan? Bermain gadget misalnya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya yang kemarin mengolesi cabai, kamu bisa kan cabainya tidak hanya 1, bisa 10. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kamu memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, lanjut. Nah, ini yang berikutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Lanjut begitu. Nah, ini kasus pertama yang kemarin ditangani oleh saya. Kasus pertama adalah Romeo terlambat datang ke sekolah karena dia di malam hari bermain HP. Jadi tidurnya terlalu larut. Jadi pagi-pagi susah bangun, kemudian datang ke sekolah terlambat. Nah, kasus yang kedua ini Akbar. Ketika kegiatan kemarin karnaval ya, Akbar memolesi temannya dengan cabai di kelas 4 itu. Murtado, sampai wajahnya memerah sekali. Kemudian guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu pengen jadi anak yang seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut tulisan. Nah, sekarang posisi kontrol guru kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan atau bagaimana kita menanganinya. Posisi
Posisi kontrol merupakan peran guru dalam menumbuhkan disiplin positif. Yang pertama, jadi posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum. Bapak Ibu sudah bisa mencerna penghukum, berarti guru menghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang mana? Yang ideal. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid. Nah, kita sekarang seperti apa? Kita di posisi apa? Menghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal, berarti dengan tangan. Kemudian membuat rasa bersalah, menggunakan suara lebih lembut dan membuat orang lain merasa bersalah. Kamu gak kasihan apa sama bu guru? Sudah dinasehati berulang kali, nanti bu guru ditegur ibu kepala sekolah loh. Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, mengontrol murid melalui persuasi sehingga terjadi hubungan baik. Jadi kita rangkul dia, kita tanyakan kita seperti temannya. Pemantau mengandalkan catatan. Kemudian yang kelima adalah manajer, itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya. Pemantau ini kalau mungkin di SMP itu menggunakan poin-poin kesalahan, nah itu pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kan sewa sama kamu. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian sebagai posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah sekarang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Lanjut kan? Nah, mari Bapak Ibu kita lakukan refleksi diri kita. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, menciptakan pembelajaran yang kondusif itu. Kondusif itu amat tenang ya. Kemudian karena dengan suasana yang positif ini, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak tidak terpaksa belajarnya, tetapi dia merasa senang untuk belajar. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa ada suatu beban. Suasana positif juga membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Jadi apa yang kita ciptakan di kelas itu yang akan membantu membentuk karakteristik siswa dan murid-murid kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin
buka, tutup, cincin. Nah, iya, kita agak kenceng hari ini ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Iya, terima kasih, silakan duduk kembali. Dalam penerapan program disiplin positif kita lanjutkan ya Bu. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu kita ya. Posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan lanjut usia. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga mewujudkan pelajar berprofil Pancasila, salam dan merdeka. Sebelum ditutup, kita sudah selesai kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, Bapak Ibu guru yang sudah saya paparkan, silahkan. Mungkin ada yang bertanya, mumpung ada kesempatan, masih ada waktu. Berapa menit lagi? 6 menit. Silakan. Ibu mungkin akan memberi tanggapan. Boleh, silakan Bu Tika. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Luar biasa sekali pemaparan pada siang hari ini tentang disiplin positif yang sangat luar biasa, tentunya menambah wawasan saya tentang bagaimana menghadapi berbagai macam karakter peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang tentunya sangat banyak sekali karakter dan banyak sekali problematika yang sekarang dihadapi oleh guru-guru dan sekolah-sekolah. Dan dari pemaparan yang luar biasa ini, saya sedikit bisa menggambarkan bagaimana sikap saya nantinya apabila menemukan peserta didik dengan masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh tadi Ibu di depan, dan mungkin juga sangat membantu saya tentang ternyata perlu evaluasi terlebih dahulu sebelum kita memberikan tanggapan hukuman atau memutuskan sesuatu terhadap peserta didik. Kita perlu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ternyata tadi ya, minimal ada 5 pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada anak sebelum memutuskan apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Sunarti atas pemaparannya pada hari ini yang membuat saya menjadi tambah wawasannya. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Boleh satu lagi tanggapan? Silakan. Pak Restu mungkin? Oh tidak, Ibu Ella? Silakan Ibu Ella. Terima kasih Ibu.
pengetahuan dalam menghadapi anak-anak didik di sekolah ini. Juga terima kasih kepada Gus Minati berkat pemaparan beliau, saya beserta teman-teman semuanya bisa mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Mau satu lagi, Ibu Nur, sebagai guru senior sudah jam 24 sini. Bu Rizna, ini beri kesempatan semuanya. Ibu Fitri Astuti, ini yang banyak bermasalah di kelas saya. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak SD Negeri Gandusari, untuk kemajuan SD Negeri Gandusari, untuk pembentukan karakter SD Negeri Gandusari, dan juga untuk mencapai visi misi SD Negeri Gandusari. Terima kasih atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Sunardi SPDSD. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan kita dapat menerapkan ke anak didik kita. Acara terakhir adalah penutup. Sebelum acara saya tutup, saya mohon maaf atas segala kesalahan saya sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah.